Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan konversi bilangan sistem digital. Sistem bilangan ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan biner, bilangan yang berbasis 2, bilangannya 0 dan 1. Kemudian bilangan oktal, bilangan yang berbasis 8, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada bilangan desimal, bilangan yang berbasis 10, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan heksadesimal, bilangan yang berbasis 16, bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Konversi bilangan desimal to biner. Langkahnya, membagi bilangan yang ada dengan angka 2 hingga habis sehingga menghasilkan hasil bagi terakhir beserta sisa hasil bagi yang akan dijadikan hasil dari konversi tersebut. Untuk penyebutannya diambil dari hasil bagi terakhir, sisa bagi terakhir, hingga sisa bagi teratas. Kita punya bilangan 30 desimal sama dengan titik-titik biner. Nah, untuk angka 30 di sini angka yang akan kita konversikan. Terus angka 10 kode bilangan desimal. Kemudian ada angka 2 yaitu kode bilangan biner. Konversi bilangan desimal to biner. 30 dibagi 2 hasilnya 15 sisa 0. Kemudian 15 kita bagi 2 hasilnya 7 sisa 1. Kemudian 7 dibagi 2 hasilnya 3 sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 hasilnya 1 sisa 1. Maka hasil yang didapat dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner adalah 1110 biner. Untuk mengecek apakah hasil hitung sudah benar, kita bisa menggunakan rumus desimal to biner pada Microsoft Excel. Lanjut, konversi bilangan biner to desimal. Caranya, membagi bilangan yang ada dengan angka 2 yang berpangkat dimulai dari pangkat terendah. Contoh, di sini kita punya 110010 biner sama dengan 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 1 kali 2 pangkat 5 itu yang 2 nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Untuk 1 kali 2 pangkat 4 itu caranya masih sama yang depan. Nah, 1 kali 2 pangkat 4 hasilnya 16. 0 kali 2 pangkat 3 hasilnya 0. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ditambah 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0. Kemudian keseluruhan dari ini kita jumlah sehingga jumlahnya itu 50 desimal. Jadi hasil konversi bilangan biner 110010 biner ke bilangan desimal adalah 50 desimal. Konversi bilangan desimal to heksadesimal. Caranya, membagi bilangan desimal ke basis bilangan heksadesimal yaitu 16. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya disimpan atau dicatat. Lakukan pembulatan ke bawah tersebut hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Hasil bilangan yang diurutkan inilah yang merupakan hasil konversi bilangan desimal to desimal, heksadesimal. Contoh konversi bilangan desimal to heksadesimal. Di sini kita punya 4543 dibagi 16, hasilnya 270 sisa 3.
Kemudian 270 kita bagikan kembali dengan 16. Hasil dari pembagian tersebut yaitu 16 sisa 14. Kemudian 16 dibagi 16 hasilnya 1 sisa 0. Kemudian 1 dibagi 16 hasilnya 0 sisa 1. Jadi hasil konversi 4543 desimal ke bilangan heksadesimal menjadi 01014316 atau sama saja dengan 0AE3. Konversi bilangan desimal to oktal. Untuk mengkonversikan bilangan desimal yang berbasis 10 ke bilangan oktal yang berbasis 8, kita harus membagi bilangan desimal ke basis bilangan oktal, yaitu 8. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya dicatat dan disimpan. Lakukan pembagian dan pembulatan tersebut hingga nilai akhir mencapai 0. Sisa pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian yang diurutkan inilah merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Contoh konversi bilangan desimal to oktal. Konversi bilangan desimal nilai 70 menjadi bilangan oktal. 70 dibagi 8 hasilnya 8 sisa 6. Kemudian 8 dibagi 8 hasilnya 1 sisa 0. Hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal. Jadi hasil konversi bilangan desimal 70 menjadi bilangan biner adalah 106. Konversi bilangan oktal ke desimal. Untuk dapat mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal, kita perlu mengalihkan bilangan oktal tersebut ke basis bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8 yang dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang dimulai dari kanan. Berikut ini adalah contoh soal konversi bilangan oktal ke bilangan desimal beserta penyelesaiannya. Contoh konversi bilangan oktal ke desimal. Konversikan bilangan oktal nilai 245 menjadi bilangan desimal. 245 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Kemudian 2 kali 64. Yang 8-nya ini kita kalikan, 8 dikali 8 ditambah 4 kali 8 karena di sininya 1 jadi hasilnya hanya 8. 5 dikali 1. Dari ini kita jumlahkan hasilnya 128 ditambah 32 ditambah 5. Hasilnya 165. Jadi hasil konversi bilangan oktal 245 ke bilangan desimal adalah 165. Lanjut ke gerbang logika sistem digital. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, relay cairan optik, dan bahkan mekanik. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input masukan yang menghasilkan output keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high tinggi and low rendah, true benar and false salah, on hidup dan off mati, 1 dan 0. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu yang pertama ada gerbang AND, kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, keempat gerbang NOR, keenam gerbang eksklusif OR, yang ketujuh ada gerbang eksklusif NOR. Ini jenis gerbang logika. Ada gerbang AND menggunakan simbol titik atau tidak menggunakan simbol. Gerbang OR menggunakan simbol plus. Gerbang NOT menggunakan simbol garis di atas variabel inputnya. Kemudian gerbang NAND ada Y sama dengan AB. Gerbang NOR Y sama dengan A plus B. Gerbang XOR ini jenisnya, terus gerbang XNOR menggunakan ini. Gerbang XOR itu menggunakan yang ini.
Kita lanjut gerbang N. Aturan gerbang N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Ini untuk contohnya. Kemudian gerbang OR. Aturan gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan X plus Y. Ya, ini untuk contohnya. Contoh simbol gerbang OR terus sama tabel kebenaran gerbang OR-nya. Lanjut ke gerbang NOT. Aturan gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol overbar A di atas variabel inputnya. Ini untuk contohnya gerbang NOT. Simbol gerbang NOT dan tabel kebenaran gerbang NOT. Lanjut ke gerbang NAND. Aturan gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Jika semua input adalah 0, maka output adalah 1. Jika adalah satu inputnya terdapat angka 1, maka outputnya 1. Dan jika semua input adalah 1, maka outputnya adalah 0. Ini untuk contoh simbol gerbang NAND dan tabel kebenaran gerbang NAND. Lanjut ke gerbang NOR. Aturan gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Jika salah satu inputnya terdapat angka 1, maka outputnya 0. Dan jika semua inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Ini untuk contoh tabel NOR gate. Tabel kebenarannya untuk NOR gate, dan ini simbol gerbang NOR. Gerbang XOR. Aturan gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Ini untuk contoh simbol gerbang XOR dan tabel kebenaran XOR. Lanjut ke gerbang XNOR. Aturan gerbang XNOR gate. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika output berbeda, misalnya input A sama dengan 1, kemudian input B-nya sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Ini untuk simbol gerbang XNOR. Dan ini untuk tabel kebenarannya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.